Oke, ini ada 10 kamar di atas. Ini luar biasa. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk di kabupaten. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masih di Rejang Lebong. Kali ini kita akan mampir untuk melihat rumah sakit PMI ya, yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Rumah sakit PMI ini yang perlu diketahui bahwa di Indonesia ini hanya punya di kayaknya Sumatera yang terutama ya, adanya di Aceh dan di Bengkulu, yaitu di Rejang Lebong sendiri. Karena memang butuh, kalau menurut pendapat saya, dari pengalaman saya, memang butuh seorang pemimpin, paling tidak memang dukungan dari pemerintah ya. Jadi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, rumah sakit yang PMI yang sifatnya swasta seperti ini pasti tidak akan bisa tercipta seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk wawancara di Bupati bisa membangun rumah sakit PMI, padahal PMI itu cuma sekedar organisasi kemanusiaan saja. Bagaimana strategi? Jadi gini, kita melihat sesuai dengan visi dari Rejang Lebong. Rejang Lebong itu cerdas, sehat, sejahtera, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, visi yang kedua ada visi sehat. Jadi Rejang Lebong ini harus, masyarakat Rejang Lebong harus sehat. Oh iya, ya. Makanya pemerintah daerah mendorong PMI ini. Di masa kepemimpinan saya, sekarang kita offer untuk darah. Jadi semua masyarakat di Rejang Lebong terlayani kebutuhan darah, tidak lagi kita susah. Jadi setiap operasi hanya kontak dengan PMI sudah terpenuhi. Bahkan sudah bisa membantu subsidi ke kota. Orang luar bisa kita bantu mulai dari ini. Nah, melihat daripada aktivitas PMI yang sangat luar biasa bekerjanya, dan sekarang juga dia kerjasama dengan PSC. Jadi di PSC ini di sana itu kita melayani juga sampai ke bukit-bukit di gunung-gunung. Jadi kalau istilahnya 911 dari sini 119. Kalau di luar negeri ada 911, ini 119. Jadi PSC itu di jalurnya jalur di kota, tapi dia artinya lupa ini PSC ini. Center, jadi service center ya. Jadi service center itu ada di Rejang Lebong. Di Provinsi Bengkulu Rejang Lebong yang punya, nggak ada. Sama dengan rumah sakit PMI ini. Jadi berdasarkan visi sehat ini, makanya pemerintah daerah harus sebanyak-banyaknya membuat tempat-tempat pelayanan kesehatan. Sehingga kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kita berharap Rejang Lebong ini orangnya sehat-sehat. Kemarin di sini dipakai 14 hari untuk kegiatan isolasi para perawat dan pasien yang reaktif. Itu tanggapan apa? Sampai hari ini Rejang Lebong ini sudah menyiapkan 140 kamar termasuk ini. Jadi kita Rejang Lebong menyiapkan sempat 140 kamar untuk karantina orang-orang atau masyarakat yang terpapar dengan COVID. Tapi ini yang kita layani ini bukan yang terpapar, tapi yang melayani. Jadi mama sekarang ini medis melayani orang yang dianggap bahwa dia reaktif, maka orang ini di karantina. Orang ini kan belum tentu terpapar, tapi kita karantina untuk menjaga kesehatan para medis itu. Oke. Untuk ini Pak, karena di Provinsi Bengkulu baru Rejang Lebong yang punya spekulasi yang seperti ini. Memang terbukti donor darah memang sering suplai ke kota, terus rumah sakit juga terbukti bisa membangun. Bagaimana Pak kiat-kiatnya biar kabupaten lain itu bisa mengikuti pola seperti Bapak seperti ini? Saya kira tidak harus ada kiat, ya tergantung dengan kebutuhan. Ya, kita melihat bahwa kita hitung indeks manusia, berapa jumlah penduduk itu, berapa jumlah tempat tidur yang kita siapkan untuk kesehatan. Nah, nanti kan kita akan lihat rumah sakit yang terbaru, yang termegah di Provinsi Bengkulu. Bentar lagi kita akan lihat, ada 4 lantai. Nah, ini kita bangun ini hanya 10 kamar. Jadi namanya rumah sakit penyangga. Jadi rumah sakit penyangga. Jadi kalau orang dari sini nantilah datang ke rumah sakit di sini dulu. Kecuali di sini tidak cukup alat atau kurang peralatan, maka kita rujukan ke rumah sakit besar.
Jadi di samping ada puskesmas, ada PMI, ya. Nah ini kita untuk penyangga orang-orang yang berobat di wilayah sini nanti tidak usah dulu ke rumah sakit, cukup ke rumah PMI. Di sini ada perawat inap, di sini ada rumah sakit. Puskesmas kita rata-rata dari 21 puskesmas sudah 16 puskesmas rawat inap. Rejang Lebong kita punya rawat inap. Jadi kita betul-betul melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan masyarakat yang sehat sesuai dengan visi daripada Rejang Lebong. Terima kasih. Oke ya, kita langsung ke jalur 2 ya. Oke deh ya. Oke, ini ada 10 kamar di atas. Ini luar biasa. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk di kabupaten lainnya bahwa rumah sakit PMI ini terus terang memang sulit untuk bisa tercipta kalau bukan seorang pemimpinnya yang memang luar biasa. Sekian, mungkin hari ini kita akan lanjut ke rumah sakit yang katanya terbesar di Provinsi Bengkulu ya.